Jadi yang join cuman sekitar 34 orang. Nggak apa-apa nanti. Kalau ada dari kendala dari kalian, itu boleh kalian langsung tanya gitu ya. Mungkin kita coba untuk menjawab atau mengerjakan sama-sama. Soalnya kurang lebih seperti itu. Tidak jauh berbeda kok. Paling nanti yang beda kayak komponennya berbeda, kayak bahan bakunya berbeda, sama kayak reaktornya berbeda, atau mungkin dari tools yang lainnya lah. Tapi metodenya sama sih. Nanti ada soal cerita dan juga nanti ada kayak soal pengetahuan umum tentang Aspen ya, Aspen HISIS. Jadi jumlahnya itu 20 soal tentang Aspen HISIS. Terus 20 soal nanti dari simulasi. Jadi ada poinnya ada 100 soal, 40 soal nanti poinnya dari Aspen HISIS itu pengetahuan kalian, dan 60 poin dari simulasi. Gitu. Untuk soalnya itu pilihan berganda. Oke, mungkin aku share screen dulu kali ya. Bang, ini boleh di-record nggak, Bang? Record. Boleh record nggak? Nih. Coba deh yang punya. Harus semua premium. Harusnya yang. Oh itu. Habibi nggak record, Habibi? Lu nggak record dari dulu ya, Bi ya? Oh iya. Udah paham lah. Ini udah kelihatan belum ininya? Udah, Bang. Kelihatan ya? Oke, kita mulai pelan-pelan aja kali ya. Jadi di sini ada mana ya? Pejabat. Nah, ini nih. Jadi di sini ada soalnya ya. Ini soalnya gas metana. Jadi kita di sini kayak membuat produk lah, hidrogen sama CO, karbon monoksida. Jadi di sini ada bahan bakunya gas metana murni sama juga air murni. Gitu. Terus ini narasi deskripsinya ya, deskripsinya nanti. Terus kita di sini menggunakan reaktor katanya, reaktor equilibrium. Kalian juga harus ingat ya, kalau reaktor equilibrium itu berarti ada reaksinya yang jelas. Kalau reaktor Gibbs contohnya berarti belum ditentukan reaksinya. Gitu. Nanti ada kalau ada pertanyaan. Terus ini merupakan flowsheet-nya ya. Jadi kalian nanti ikutin ini. Ini merupakan hasil dari deskripsinya. Oke, kita mulai pelan-pelan saja. Jadi coba teman-teman kita sama-sama membuka. Seperti biasa kita sama-sama membuka Aspen HISIS ya. Aspen HISIS saya udah kelihatan kan? Udah, Bang. Udah, Bang. Oke. Klik new. Waduh. Bentar, agak nge-lag ini kayaknya. Masih not responding. Udah, seperti biasa juga. Jadi kita di sini menambahkan komponen ya. Add komponen. Jadi kita fokus di komponen kita. Komponen kita ada ini nih. Ada 4 reaksi ini ya, reaksi equilibrium. Ada metana, air, hidrogen, sama karbon monoksida. Berarti ada metan ya, metana, terus water, hidrogen ya, H2, sama karbon monoksida. Kalau kecepatan boleh di ini ya, boleh diinterupsi. Nah, terus seperti biasanya kita masuk ke fluid packs gitu ya. Fluid packs itu katanya di sini. Mana? Kecepatan? Iya, bentar. Halo? Tungguin, Bang. Oh, ya udah. Nah, ini komponen listnya. Udah belum? Nanti kalau udah langsung.
Sat aja. Bang, saya nggak sengaja masukin unsur lain, ini ngapusnya gimana ya Bang? Lupa saya Bang. Kalau nggak sengaja masukin unsur lain, contohnya nih saya mau masukin unsur ini nih, nggak jelas apa namanya, langsung klik aja ini, terus remove, gitu. Kalau replace berarti ngeganti. Kalau replace itu ngeganti ya. Udah Bang. Udah. Jadi ini juga besok bakal keluar di ujian ya. Jadi kalau kalian mau mencari komponen itu ada 3. Itu yang simulation name, full name atau sinonimnya, terus ada formulanya. Jadi kalian harus perhatikan. Cuman ada yang 3 ini di HISIS. Terus juga untuk seleknya itu kita cuman ada yang hypothetical sama hypothetical sama per-components. Biasanya kita menggunakan per-components ini karena biasanya kita ya tetap di HISIS itu ya kalau nggak liquid ya vapor gitu ya. Gitu. Kalau untuk filternya ini saya belum paham. Oke, kita lanjut ke fluid case ya. Katanya fluid case kita yang kita gunakan di sini Tank Robinson. Ini. Kenapa Tank Robinson? Ya biasanya panik gitu ya. Kalau alasan sederhananya segitu. Hidrokarbon. Tapi bisa juga kita menggunakan NRTL. Tapi NRTL-nya itu di bagian tengah itu harus Tank Robinson. Gitu. Mana Tank Robinson ya? Oh, nah, ini Tank Robinson. Sampai sini udah? Sudah Bang. Udah ya? Ya, silakan. Nah, kalau NRTL ini biasanya di sini ada terbagi menjadi 5 ya. Ada ideal, RK, vertikal, PR. Biasanya yang digunakan ideal sama Tank Robinson. Kalau ideal ini dia lebih kayak perhitungan termodinamika sih. Nah, bedanya itu cuma di perhitungan termodinamikanya sih ya, Bibi. Kita bisa menggunakan NRTL. Tapi kalau ibarat kata kalau ada lagi selain hidrokarbon, biasanya kan ada tuh selain hidrokarbon. Masuk contohnya CF2. Yang menjadi liquid kita menggunakan NRTL terus di Tank Robinson. Kebetulan kita ini bahan komposisi kita ini semua hidrokarbon, kita menggunakan Tank Robinson. Gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, kalau tidak ada, kita masuk ke reaksinya nih. Karena kenapa kita langsung masuk ke reaksinya? Karena kita di sini menggunakan reaktor equilibrium. Ya, reaktor equilibrium berarti ada kesetimbangan reaksi gitu ya. Kalau kalian menggunakan reaktor Gibbs, itu beda lagi. Itu tidak, kalian nggak usah memasukkan reaksinya ini. Kenapa? Ya, itu tugas Gibbs untuk mengetahui reaksinya nanti gitu. Jadi ini nih, kita fokus di sini di reaksinya. Di sini ada, sebelumnya perhatikan dulu ini udah setara apa belum? Sudah ya. C-nya udah 1, hanya ada 6 di reaktan, di produk juga ada 6 ya. O-nya ada 1, O-nya juga ada 1. Jadi udah ada setara. Berarti di sini kita tambahkan reaksinya. Pertama-tama kalian add reaction. Klik add. Nah, setelah add, klik add reaction ya. Terus kalian pilih di sini equilibrium. Equilibrium berarti kesetimbangan. Kalau konversi itu reaktor yang lain. Kita di sini pakai reaktor equilibrium. Nah, terus klik add reaction. Setelah terklik add reaction, ini kalian close. Terus double klik di reaction 1. Nah, terus komponennya kalian tambahkan. Tadi metana ditambah air ya, H2O, ditambah hidrogen, ditambah CO. Gitu. Jangan lupa ini kan masih merah ya, masih not ready gitu ya. Kalian harus buat koefisien stoikiometrinya. Kalau reaktan itu minus, kalau produk itu positif. Berarti tadi kan ini ya, metana itu kan C4 minus 1. Bawahnya juga tadi minus 1 ya. Minus 1, terus begini. Hanya 3, CO-nya 1. Ini 3, ini 1. Gitu. Dan ini harus 0 ya. Ini harus balance.
Ini harus balance, dan ini juga basisnya harus activity. Tidak boleh yang lain, tidak boleh parsial. Kalau kalian menggunakan parsial nanti kayak masuk ke ininya sih itu. Kayak ada, kalian pernah kan kalau pemisahan berdasarkan parsial apa segala macam itu nanti ke pemisahan segala macam. Dan pastinya kita menggunakan vapor sama base. Gitu. Sini ada yang pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, kalau sekarang ini Maaf, Yusril, itu yang bagian petroleum assays-nya itu bisa diulang nggak? Tadi terlalu cepat. petroleum yang mana? Yang ini. Agak apa? Diulang dari awal waktu ngatur yang ini. Bisa nggak? Agak terlalu cepat tadi. Pas nginput itu Bang, maksudnya Bang. Pas nginput pilihan equilibrium itu Bang. Oh, Kita masukin komponen maksudnya. oke, ini saya hapus ya. Ini reaksinya saya hapus, jadi ulang lagi. Nah, ini attraction. Nah, di attraction ini kalian pilih equilibrium. Nah, setelah kalian pilih equilibrium, soalnya kita kan pakai reaksi equilibrium ya, kesetimbangan. Kalian attraction lagi. Gitu. Nanti ada reaction 1 di sini. Nanti di active reaction ini ada reaction 1. Itu kalian klik 2 kali. Nah, di komponennya ini kalian tambahkan komponennya apa saja. Itu ada metan ya. Metan sama H2 itu reaktan. Terus hidrogen. Terus CO. Gitu. Lalu kalian ini kan masih not ready ya. Ini juga belum balance gitu ya. Ini harus kalian isi koefisiennya. Ini tadi koefisiennya 1 ya. Untuk reaktan itu minus, karena itu pengurangan ya. Untuk produk itu selalu tambah, itu positif gitu. Ini tadi 3. Ini udah ready. Gitu. Sin paham? Ada yang mau tanyakan? Cukup ya? Oke, makasih Yus. Oke, sama-sama. Kalau udah cukup, ini kalian close-kan. Terus ini nih, ini masih belum ter-activate to fit-nya ya. Kalian cuma tambah add to fit aja. Terus add to set to fit text. Artinya ini reaksinya ini, yang reaksinya ini nih, harus kita masukkan ke fluid text kita. Gitu. Ini di basis 1. Kalau kalian ada, biasanya kan ada 2 basis ya. Kalau kayak di TA segala macam, ini harus kalian pilih nanti basisnya. Sesuai dengan reaksinya saja. Nah, ini udah ready semua. Tuh fluid text-nya udah ready. Kalau udah ready, ada pertanyaan sampai sini sebelum kita masuk ke simulation? Aman Bang. Aman. Berarti kita masuk ke simulation ya. Kita langsung masuk ke simulation. Bertanya bang. Itu yang paling atas tadi itu gimana ya bang caranya bang? Yang di atas independen tadi bang? Gimana? Siapa tadi yang nanya? Itu bang yang warna kuning tadi, kenapa bisa hijau gitu bang? Yang di atas. Bentar ya. Nah itu kamu deh tinggal klik ini aja, add to VIPs. Jadi kita harus menambahkan dia ke fluid text kita. Nah nanti di sini add set to fluid specs gitu. Cuman klik-klik aja nih. Gitu. Gimana? Terjawab? Terjawab bang. Oke. Nanti udah aman semua ya. Kita masuk ke simulasi. Kalau ini biasanya kalian dari beberapa minggu yang lalu biasanya saya lihat simulasi kalian itu banyak yang kayak berjalan gitu ya. Itu biasanya oleh on hold. Jadi kalau on hold ini artinya energinya ini sama kapitalnya ini tidak ready gitu. Jadi apapun simulasi kalian harus kalian aktif gitu. Jadi kalian harus benar-benar perhatikan di sini. Aktif sama on hold. Apapun itu harus aktif. Biar kalkulator dari simulasi kalian itu bisa terhitung. Kalau on hold apa yang dihitung gitu ya. Jadi itu harus kalian perhatikan. Nah, kita lanjut ya. Jadi ini nih.
gas metana murni. Di sini dikasih tahu komposisinya ya. Kondisi operasi. Terus laju alirnya juga 100 km per jam. Berarti kita buat dulu nih streamnya. Nah, kita buat dulu streamnya ya. Terus kalian isi kondisi operasinya tadi. Contohnya saya buat nih metana feed. Untuk rename-nya terserah, tapi jangan sampai rename-nya itu yang buat kalian bingung gitu ya. Nah, terus tadi katanya 25 derajat Celcius. Biasanya kalian ini ya, contohnya nih, dari teman-teman masih banyak nih yang ini KPA gitu ya, biar kalian tidak susah gitu ya. Biar kalian tidak susah ngubahnya lagi segala macam. Caranya kalian klik unit sets. Jadi di sini di unit set ini artinya mengubah semua satuan gitu. Contohnya kalian mau mengubah pressure kalian boleh. Kayak mau mengubah pressure tadi ya. Ini Izin pressure. Bang, boleh dipanggil nggak Bang? Yang unit setnya Bang. Gimana tadi? Izin Bang, boleh diulangin nggak tadi unit setnya di mana Bang? Nah, ini kalian klik unit set ya. Klik unit set. Nah, terus kalian ubah nih apa saja yang mau kalian ubah satuan sesuai kalian kayak molar flow, kayak pressure kan bar ya. Kayak mau kalian ubah molar flow itu master flow itu semuanya ada di sini. Gitu. Ini molar yield, molar volume gitu. Kecuali yang kalau alat spesifiknya itu contohnya nih, kalian mau mengubah satuan dari reaktor itu tidak lengkap di display unitsnya ini. Ini cuma secara umumnya jadi stream-streamnya. Gitu. Kalau kalian kayak tertarik sama gimana? Bang, maaf Bang, unit setnya di mana ya Bang? Unit setnya itu ada di Atas kiri. Aduh, mana ya? Kiri atas. Kiri atas. Ada di home quality. Di atas nih. Ini nih, home, terus unit set. Itu molar flow juga ya, harus kilogram per hours, kilomol ya. Mass flow juga harus kilogram per hours. Jadi unit setnya kita cuma bisa ngubah di stream ini doang, di propertiesnya, komposisinya. Tapi kalau untuk alat-alatnya kayak di reaktornya, distilasinya segala macam kita nggak bisa ngubah. Udah satuan dari sana. Tuh. Nih, pressure bar-nya tadi 1 bar ya. Terus molar flow-nya tadi 100 hours. Nah, kita cuma cukup mengisi yang 3 ini saja gitu. Kan lebih dari 4. Contohnya kalau yang 3 ini cukup. Terus kalian biasakan kan di sini masih ini ya. Masih belum tahu lah. Biasakan kalian mengikuti petunjuk yang ada di sini. Ini kan masih garis kuning kan. Di sini unon komposisi. Berarti kalian harus menambahkan komposisinya. Sini. Nah, tadi komposisinya katanya metan murni. Jadi ini harus 1. Ini terserah, tapi mole fraction, mau mass fraction itu juga bakal tetap sama. Terus kita pastikan. Nah, kalau itu biasanya udah langsung oke. Kalau udah garis hijau, ini ya garis hijau ya, itu udah bisa kalian next. Gitu. Terus ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan aman ya? Kalau aman, kita masuk nih. Bang, Terus katanya dia ini Bang, saya ubah 1 bar tapi jadinya 100. gimana sih, Fah? Tekanannya Bang, kan udah di 1 barin tapi dia jadinya 100. Bang. Ya, kalau di 1 bar berarti tadi baru kamu ubah ya. Tinggal ubah aja lagi deh dari sini. Input lagi dia. Ulang lagi 1 bar gitu. Jadi kalian cuma ngisi yang biru-birunya saja. Kalau selain biru ini itu udah dihitung aspeknya. Itu. Dijawab ya. Oke, kalau udah kejawab, Bang, mau nanya dong. ke contoh soalnya lagi. Bang, Kan saya udah ngisi kan Bang semuanya, tapi kok masih kuning ya Bang?
Komposisi nih coba. Boleh saya screen nggak, Rima? Nggak boleh ya? Pakai kamera, bentar bang. Pakai kamera belakang aja gimana bang? Soalnya saya pakai HP bang. Ya, coba pakai kamera aja, Bang. Nggak? Masih kuning bang. Bentar. Blur ya? Itu apa yang dibilang? Yunon komposisi ya? Lihat Komposisi. Coba lihat komposisi. Nah, itu tambahan Yang di kiri. komposisinya. Di kiri ada composition itu. Composition. Nah itu kan masih empty kan. Jadi satu pattern. Karena dia Satu. Jadi satu. Kan metan murni ya? Karena dia metan murni. Ada satu nggak nih? Coba ke gua. Okein aja. Aman ya berarti ya? Ada lagi yang bertanya? Good bang. Bentar. Ini mau habis baterai saya. Oke, next ya. Kita lanjut. Oke, ini screen saya udah kelihatan. Sudah bang. Sudah ya. Sudah kelihatan. Masuk nih. Setelah itu gas tersebut dikompresi ya. Gas metana murni itu katanya dikompresi dengan rasio 6 dan efisien adiabatiknya itu 75%. Berarti kita butuh yang namanya kompresor. Ya. Langsung klik aja kalau kalian mau cepat gitu ya. Langsung klik aja di sini di search-nya. Ini ada kompresor. Terus tinggal kalian tambahkan. Nih, inletnya tadi metana fit. Outletnya. Nah, kalian ikuti saja. Di sini kan katanya request product steam, berarti kita belum mengisi produk. Di sini aku buat contohnya metana X keluaran dari kompresor 1 gitu. Kompresor 1. Nah, setelah itu katanya request energi. Ini aku buat key kompresor 1. Nah, jadi ini namanya aku buat kompresor 1 gitu. Terus katanya Yunon duty katanya. Kalau Yunon duty berarti belum dikasih panasnya ya. Langsung ke parameter. Terus tadi katanya di sini persen adiabatiknya itu 75% dan pressure ratio-nya itu 6. Nah, ini dia. Jadi ini udah 75% ya adiabatiknya. Jadi kalian juga harus tahu kalau kompresor itu dia itu bisa beroperasi dengan saturated steam itu pada adiabatiknya 75%. Kalau selain di bawah 75%, minimalnya 75%, kayak 50% itu dia nggak bakal maksimal beroperasi. Gitu. Nah, terus katanya dikasih tahu pressure ratio-nya ya. Pressure ratio-nya katanya 6. Terus kalian enter, udah ready. Gitu. Nanti bakal keluar delta P-nya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut bang. Lanjut ya. Nah, setelah itu kita masuk nih ke selanjutnya. Bang, Setelah itu gas tersebut didinginkan menggunakan flap 0. Loh? Ini udah jelas? Udah bang, coba boleh ulang bang. Bang, maaf. Bisa diulang nggak Bang? Pas pengisian di energi kompresornya tadi Bang, saya ketinggalan di situ Bang. Pas di kompresor itu ya, setelah kalian isi di design connection-nya, kalian masuk ke parameternya. Parameternya itu kalian cukup, ini kalau udah sesuai ya, adiabatiknya itu udah 75%, kalian cukup mengisi pressure ratio-nya itu 6. Kalau untuk delta P-nya itu nanti bakal dihitung HC sendiri. Gitu. Ini kalian cuman khusus mengisi 6 ya. Itu ada di parameter. Gitu. Oke, kita lanjut ya.
kita masuk ke katanya. Ini kita masuk ke cooler. Setelah itu gas tersebut didinginkan menggunakan cooler dengan delta P-nya itu 0 kPa dan temperatur keluarannya 40. Kita ke cooler ya. Cooler. Ini ada cooler. Saya masukkan katanya ke cooler. Nah, tetap juga sama. Nah, inletnya tadi ini ya, metana X kompresor 1. Terus saya buat lagi di sini metana keluaran cooler 1, metana X cooler 1. Nah, di sini katanya request energi. Energinya saya buat di sini key cooler 1. Nah, jadi ini saya namain cooler 1 ya. Nah, di sini unknown delta P. Tadi di soal delta P-nya itu katanya 0 ya. 0. Terus di sini unknown duty. Kalian jangan terjebak gitu ya. Kalian jangan mengisi delta T-nya ini 40 maupun duty-nya di sini. Jangan, ini bakal dihitung aspeknya sendiri. Kalian untuk mengakalinya, kalian pilih worksheet gitu ya. Worksheet, ini ada bagiannya. Terus ini kan tadinya yang temperatur 205, ini mau kita ubah menjadi 40. Nah, setelah itu kalian enter, bakal ready. Gitu. Habis ini ada yang mau tanyakan? Boleh ulang bang, boleh ulang lagi bang tadi. Oh, Spencer tadi nge-freeze tadi bang. Pas Ya, nge-input, kalian habis input cooler tadi bang. habis input cooler itu, kan tadi kalian udah mengisi ini semua ya, koneksinya. Terus kalian parameter, katanya di sini U0 delta P, kalian isi ini 0, hanya katanya 0 ya. Terus kan mau kalian jangan mengisi ini, pokoknya jangan pernah mengisi delta T maupun dati gitu. Kan kita nggak tahu ya berapa dati itu yang mau kita cari sebenarnya. Delta T-nya juga itu yang mau kita cari. Makanya ini langsung kalian klik worksheet. Worksheet ini kayak hasil semua dari output sama inputnya. Terus kalian klik di sini 40 derajat Celcius. Tuh. Ready ya? Udah paham sampai sini? Aman lah ya. Ada yang ketinggalan? Ada yang mau tanyakan lagi? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Bang, kan Bang, kan itu yang dimasukin temperaturnya 40. Tapi kok di saya temperaturnya nggak bisa diklik ya Bang, diubah jadi 40 itu nggak bisa Bang. Coba ini lagi deh. Boleh ini nggak foto lagi? Bukan siapa tuh? Nggak kelihatan ya? Blur ya? Itu udah oke sih, coba betul. Nah, yang di sininya Bang kan harusnya kan di worksheet itu kan temperaturnya yang diubah. Nah, ini nggak bisa diklik Bang. Yang nggak kelihatan. Susah juga ya. Itu kelihatan nggak? Blur banget. Ya udah Bang, nggak apa-apa, lanjut aja Bang. Ya udah, sorry. Gak apa-apa ya, Rima ya. Ngulang di cooler saja. Ya coba kalau nggak ngulang coolernya aja. Iya. Oke. Lalu kita next ya. Terus katanya, lalu gas tersebut dikompres lagi nih. Berarti ada kompresor lagi. Tapi dengan rasio 5 dan adiabatiknya tetap 75%. Berarti kita menggunakan kompresor lagi gitu ya. Nah, di sini kalian harus hati-hati dah ngisinya. Pokoknya jangan sampai key-nya cooler segala macam, jangan. Hati-hati aja. Tadi metana X ini ya. Nah, saya buat lagi ini metana keluaran ini ya, metana X kompresor 2 gitu ya.
Soalnya kompresor kita udah 2. Aku buat ini key kompresor 2. Ini aku buat namanya kompresor 2 nih. Nah, katanya Unknown Duty ya. Unknown Duty seperti biasa kalian pergi ke parameter. Terus kalian, ini nih udah sesuai 75%. Terus katanya rasio ini 5. ya. Sudah selesai. Gampang kan? Gitu. Terus next lagi nih ya. Jadi udah ini hasilnya. Terus katanya kita masuk ke ini nih. Yang selanjutnya dipanas menggunakan heater. Menggunakan heater. Delta P-nya 0. Dan temperatur keluarnya itu 233,8. Jadi kita tambahkan heater ya. Ini aja heater ya. Nah, heaternya juga sama kayak ala-ala biasa sih. Heater 1. Lainnya tadi dari Metana X kompresor 2 ya. Terus ini saya buat Metana X R1. Nah, ini kalian buat key heater contohnya ya. Heater 1. Udah. Terus katanya Unknown Delta P. Sama biasa juga ya tadi ya. Katanya di soal tadi berapa? Delta P-nya 0 ya. Delta P-nya 0. Terus keluarannya nih sama kayak tadi. Kalian klik lagi worksheet. Terus klik di sini nih yang mau dikeluarkan. Katanya dia mau mengeluarkan 233,8. 433,8 derajat Celcius sudah. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan kan? Lanjut Bang. Oke. Kita lanjut ya. Jadi ini sip A ya. Jadi udah selesai bagian A. Kita langsung lanjut nih. Di sisi lain air murni nih. Dengan laju alir 300 km per jam dan kondisi operasi yang sama dengan Metana tadi. Kita membuat stream baru yang lain ya. Stream baru. Jadi alamak. Nah, ini saya buat H2O feed gitu ya. H2O feed. Nah, temperaturnya tadi 25. Pressure-nya 1 bar. Terus ini kalian jangan ini ya, jangan terbalik kilogram mol per hour sama kilogram per hour. Jadi ini molar flow. Ini 300. Nah, di sini Unknown komposisi nih. Kita belum mengetahui komposisinya. Katanya tadi cuman air ya. Cuman airnya 1. Langsung satukan saja karena dia itu murni. Terus kalian klik gitu. Nah, itu ya sama kayak tadi sih itu. Sama kayak komposisi Metana feed. Sampai sini ada pertanyaan kan? Oke. Bang, bisa Lalu diulang dia nggak, Bang? kemudian dipompa nih. Apanya yang diulang? Oh ini ya? Yang, iya, dua tadi. Sana ketinggalan, Bang. Oh gitu. Ini ya dua feed-nya. Di kondisinya, kamu isi ini nih. Temperatur, pressure, sama molar flow. Nanti di sini bakal Unknown komposisi, keterangannya ya. Di bawah ini nih, garisnya bakal Unknown komposisi. Nah, baru masuk ke komposisinya. Komposisinya kamu buat H2O itu 1, soalnya dia itu ya. Benar-benar air murni gitu. Nah, baru setelah itu klik enter, nanti bakal oke ready kayak gini. Gitu. Udah siap? Udah, Bang. Oke, udah ya. Kita lanjut lagi nih. Katanya dia kemudian airnya dipompa dengan tekanannya
keluaran 30 bar. Syarat aliran itu di pompa apa sih? Syaratnya itu harus ada perubahan tekanan gitu ya. Sebenarnya kalau tidak ada perubahan tekanan juga boleh, tapi pompanya itu kurang efisien. Tapi kalau ditanya, biasanya syarat steam itu di pompa harus ada perubahan tekanan. Gitu. Nah, kita cari pompa ya. Ini ada pompa. Ini katanya di pompa. Seperti biasa, ini ada outlet. Terus outletnya saya buat H2O X pump gitu ya. Pump 1. Terus energinya jangan lupa kalian buat key pompa. Gitu. Nah, di sini juga unit duty ya katanya ya. Dan masuk ke parameternya. Nah, di soal itu ini pompa. Yang kemudian dipompa. Di sini kan tidak ada diketahui duty-nya ya. Di sini kita langsung fokus ke hingga tekanannya itu 30 bar gitu. Berarti kalian langsung masuk ke worksheet-nya. Ini yang tadi 1 bar ini yang mau kita buat ke 30 bar. Terus enter. Sampai sini ada yang tanyakan? Aman ya? Bentar bang. For inlet stream. Atau ada yang kecepatan? Bentar, enggak bang. Ini ada yang salah. Gimana? Soalnya masih kurang. Gimana tuh? Nah, coba lihat itu bang. Oh, worksheet-nya Trio. Inlet stream. Maksudnya gimana itu bang? For inlet stream. Yang kamu bisa search nggak, Dit? Bisa. Bentar ya. Biar aku. Berarti ada yang berhubung stream, jangan di profilnya belum ngomong. Iya, baru gitu. Coba share screen. Kan di sini kan buat ini di sini. Ini streaming ini belum dihubungin. Coba klik di H2O-nya. Di pompa. Nggak kelihatan ya? Ini enggak, ini ya. Coba kalau share screen-nya jangan pakai window. Langsung your and try share screen gitu. Biar kelihatan. Nah, vapor ini in the stream. Katanya ada masuk vapornya gitu ya. Coba kembali ke worksheet-nya. Worksheet coba lihat. Oh, di air. Di fit air. Kalau di ininya, coba klik fit airnya. Kondisinya coba. Kayaknya salah di posisinya sih itu. Belum kelihatan sih. Ada. Jadi kalau di pompa itu nggak boleh. Ada air gitu ya. Soalnya ini menggunakan pompa gas. Udah ada gas. Nanti juga lagi nih kalian harus paham juga ya bahwa di kompresor itu tidak pernah ada liquid. Gitu. Udah masuk belum, Aditya? Coba klik 2 di komposisi ininya tadi H2O fit-nya. Mau lihat H2O fit. Nah. Itu bukan hidrogen, itu H2O komposisinya. Hapus lagi, hapus. Nah, H2O. Terus klik OK. Gitu, udah ya? Oke,
Ada lagi yang ini yang masih bermasalah? Aman berarti ya? Oke, kalau aman, dan next. Tadi udah sampai mana ya kita ya? Pompa ya. Oke, di pompa ini masih ada yang bermasalah tah? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut gitu. Nah, terus air tersebut, nah ini dipanaskan lagi nih menggunakan heater batik yang delta P-nya 0 hingga kondisi saturated steam. Kondisi saturated steam itu apa sih? Ada yang tahu? Heater. Heaternya udah ada 2 ya? 2. Ini yang tahu nggak? Biar 2 arah gitu ya. Ada 2x. Ini. Heater. Udah, terus katanya unknown. Delta P ya. Tadi katanya di soal ini delta P-nya itu sama dengan 0. Jadi kita klik 0. Nah, dia itu kondisi saturated steam gitu. Kalau dia kondisi saturated steam, berarti di mana kondisi itu udah mencapai titik di apa sih namanya itu? Panas laten gitu ya. Itu vapornya itu udah harus 1. Ini kalian klik 1, pokoknya tidak ada lagi liquid, saturated steam dia mencapai vapor semua. Itu kalian klik, cuman kalian klik di sini aja 1, di vapornya 1, terus nanti temperaturnya bakal keluar. Jadi artinya ini 2O pada saat Bang, sinyal abang putus-putus bang. panaskan dan loh, tadi putus-putusnya di mana ya? Gua dengar tadi baru sampai saturated steam itu vapor itu 1 bang jadinya. Ya, atau kalian cuman buat 1 saja gitu ya. Evaporated steam itu kalian buat 1. Beda lagi dengan superheated steam, beda lagi yang namanya. Pokoknya belajar lagi lah kita. Masih banyak kayak panas sensibel, panas laten, itu ada bahasa simpelnya. Kalau evaporated steam kan cuma buat 1 di sini. Gitu. Ada lagi yang mau tanyakan? Bang, izin masuk, Bang. Mau aja nih. Nah, Bang, itu tadi kan tadi tuh Jani udah bikin. Nah, itu tuh yang di heater 2 ini tuh keluarannya tuh kan yang bisa diisi itu temperatur sama vapor. Nah, tapi waktu diisi vapornya itu 0,5 terus temperaturnya itu diisi 250 dia jalan, Bang. Itu bener apa enggak, Bang? Ya, itu bisa dibilang benar, tapi bukan dalam kondisi saturated steam gitu. Kalau dia dalam kondisi saturated steam, vapornya 1. Gitu Jan. Bang, mau lihat simulasinya bang? Gimana? Mau lihat simulasinya bang, simulasinya. Oh, simulasi. Ini. Bang, izin masuk lagi, Bang. Gimana?
tadi itu memang ada laptop yang bisa cuman diisi temperaturnya satu, langsung temperaturnya langsung diisi semua otomatis. Ada juga yang harus diisi temperatur sama yang papernya diisi gitu, Bang. Jadi gimana itu, Bang? Itu kalau kondisi saturated state ini usahakan ngisi vapornya sih menjadi satu gitu. Coba boleh share screen nggak Anjani? Atau boleh ditunjukin fotonya nggak biar kita lihat mana tahu ada kendalanya. Boleh share screen? Jadi biar saya stop share screen. Bentar, Bang. Itu Bang, kayaknya Stop, lama ya? deh Bang. Lanjut aja dulu Bang. Oh ya udah nanti ditanyakan lagi ya. Nah setelah dipanaskan dalam kondisi saturated state nih, ini dia kondisi saturated state. Lalu gas metana murni tadi dia tuh dimasukkan ke dalam reaktor gitu ya, reaktor equilibrium. Masukkan reaktor lagi nih di sini nih. Reaktor, mana sih reaktor ini ya? Nih reaktor equilibrium. Terus kalian isi reaktornya ya. Di sini yang pastinya sebentar, kalian juga harus tahu ya. Ini tadi kita buat itu sampai ini kita buat sampai 233,8 dan ini suhu keluarannya 234,6. Berarti itu sudah mendekati gitu. Kalau perbedaan antara H2O X heater 2 sama H2O X heater 1 itu cukup relatif gitu ya, cukup signifikan, itu tidak boleh masuk ke reaktor kita. Tapi ini hanya beda berapa 0, gitu. Itu ada aturannya. Saya lupa, kayak di bawah 1%, 0,1 kPa, itu ada aturannya. Nah, kalau ini tidak signifikan ya perbedaannya, makanya boleh kita masukkan. Di sini tadi kita masukkan metana X heater 1 ya. Metana X heater 1 sama kita masukkan lagi di sini H2O X heater 2. Gitu. Terus di sini kita masukkan vaporation ya. Bahwa itu ada 2 produk kita buat contohnya vaporation produk. Terus ini kita buat liquid produk. Nah, di sini requires reaction sheet gitu ya. Di sini jangan lupa kalian buat key reaktor gitu. Nah, apa namanya? Saya buat reaktor. Nah, terus di sini keterangannya kalian harus merequest nih reaction sheet-nya. Berarti kalian harus klik reaction. Terus ini kalian tambahkan set 1. Udah. Yang tadi, ini kalian klik reaction, kalian tambahkan set 1. Itulah tadi fungsinya, makanya kita masukkan add to fluid specs gitu ya. Ya, fungsinya ini biar reaktornya bisa membaca dari reaksi yang kita gunakan. Gitu. Nah, ini tadi sudah setimbang ya. Nah, sebelumnya, ini kan tadi belum ada ya, heat-nya, belum ada kan? Di properties tadi. Nah, setelah kita buat setnya, setelah kita reaksikan di reaktornya, maka ini dapat nih 2,1 kali 10⁴ kilojoule per kilomol. Inilah besar delta H-nya, reaction heat-nya atau Q-nya ya, sorry, Q-nya. Gitu. Nah, terus di sini belum dikasih tahu ya unit duty. Nah, terus katanya di sini di soalnya ini reaktornya ini mengeluarkan sampai temperatur 1000 derajat Celcius. Cukup tinggi gitu ya. Bayangin 1000 derajat Celcius. Tapi namanya juga gas gitu. Nah, masuk ke worksheet, kalian bebas mau ngisi liquid boleh, mau ngisi vapor boleh. Itu batching itu nanti bakal tetap sama hasilnya. Di sini saya buat 1000 derajat Celcius. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Direktur ada yang mau tanyakan? Atau ketinggalan? Aman, Bang. Ya, aman ya. Oke, terus kita lanjut lagi nih. Nah, ini udah. Kemudian produk reaktor ini nih,
katanya ingin didinginkan kembali menggunakan cooler hingga 40 derajat Celcius. Ini harus kita dinginkan kembali. Berarti produknya ini, produk vapor sama produk liquid ini harus kita dinginkan kembali. Tapi sebelum kita inginkan kembali, sebenarnya boleh-boleh aja gitu ya. Kita menggunakan cooler 2, tapi itu tidak ekonomi lagi, tidak ekonomis. Makanya tidak efisien lagi. Makanya ini yang di atas, yang vapor sama liquid ini, kita campurkan. Kita share gitu ya. Ini ada mixer. Gitu. Ini cuman masuk-masukkan saja. Dari inletnya vapor produk gitu ya. Vapor produk, terus masuk lagi liquid produk. Nah, outletnya itu kita buat contohnya produk reaktor gitu. Produk reaktor. Nah, udah tuh. Nah, makanya dia itu produknya ini, yang produknya ini katanya yang mau didinginkan. Berarti didinginkan menggunakan cooler lagi. Gitu. Cooler kita udah ada berapa sih? 3 ya? Cooler. Berarti ini kedua cooler 2 ya berarti ini. Berarti ini cooler 2. Terus ini masuk produk reaktornya tadi ya. Terus ini saya buat produk reaktor keluaran cooler 2X. Cooler 2. Kasih energinya. Dan buat di sini key. Cooler. Nah, di sini unit delta P-nya tetap sama kayak biasa ya. Kalau di sini delta P-nya 0 dan keluarannya 40. Pergi ke parameter, di sini 0. Terus pergi ke warsik. Di sini dari 1000 ke 40. Cukup jauh ya. 9.960 perubahan ininya, temperaturnya. Gitu. Ini nih keluarannya. Sini ada pertanyaan? Ya rasa cukup lah ya, aman-aman aja lah ya. Bang, izin bertanya. Bang. Yuk. Kan tadi gue ketinggalan bang, edit lisensi bang. Gue baru sampai reaktor equilibrium bang. Itu untuk naruh 1000 derajat Celcius itu di key reaktor atau di keluarannya aja bang? Langsung ditaruh aja bang? Di warsik, di keluarannya. Mau di liquid atau vapor itu boleh terserah. Oke. Makasih bang. Oke, ada yang tanya kan? Siapa tadi yang resen? Nah, Ervinata. Itu kalau misalnya kalau gimana? Itu emangnya kok begitu? Ya, Suaranya putus-putus. Itu bang, cooler tuh kalau emangnya bisa bang pakai satu cooler ke 1040 gitu bang? Bisa. Jadi halo, suara saya kedengaran ya? Jadi kalau tidak salah tadi pertanyaannya si Hervinata itu kan 1000 ya, jauh banget gitu ya. Terus diturunkan 40 bisa saja kita turunkan temperatur menggunakan menggunakan cooler. Tapi dengan alasan kalian harus ini nih, untuk utility yang kalian gunakan itu kalian harus pakai yang benar-benar sesuai dengan anjuran yang ada di sini. Contohnya nih, kalau kita menggunakan yang bagus itu ya, kalau kita menggunakan HP Steam Generation atau MP Steam Generation itu bagus. Dia mendapat 16,3 ton. Jadi masih sangat dikit, masih sangat ekonomis gitu. Pokoknya kalian lihatlah, untuk cara melihatnya itu kalian lihat di mana ya? Lupa saya. Aduh, di sini ya, energi ya. Apa di mana? Bentar.
Di mana? Utility manager. Utility manager. Aduh, jadi ngelek lagi laptop saya. Nah, itu ada itu. Nih, utilitas. Pokoknya kalian gunakan di utility manager inilah. Pokoknya biar lebih ekonomik. Jadi dari suhu berapapun ya sama halnya dengan kayak kilang gitu ya. Kilang didestilasi orang itu juga suhunya sampai ribuan, berapa ribuan, tetap juga kok orang itu menggunakan heater. Gitu. Jadi contoh soalnya ini sebenarnya dari proyeknya Pak ini ya, Pak Fauzi gitu. Jadi dia udah teruji lah dari dosen kita. Keren banget emang. Silakan. Gimana? Oh, ini tes temperatur. Oh, ini. Yang ini nih. Kan kalau keluarannya, iya ya, gini. Kan kalau keluarannya ya, aduh mana ya saya sebut ya. Nah, ini dah. Nah ini kan mau masuk ke reaktor ya. Ini mau masuk ke reaktor. Yang ini. Jadi ini kan yang mau masuk reaktor ini ada 2 steam ya, ada 2 produk. Itu metana. Dia itu pada suhu 233,8. Sama ini 234,6. Jadi syaratnya ini tidak boleh berbeda jauh gitu. Delta P ini tidak boleh berbeda jauh, jangan signifikan. Kalau tidak salah waktu perpindahan panas itu di bawah 10 kPa atau berapa persen lah itu, atau di bawah 0,1%, lupa saya Habibie, dan juga udah lupa gitu. Pokoknya jangan boleh jauh lah. Ini kan masih dikit ya, 233 sampai 234, beda 0,8an lah. Itu masih bisa lah 8%. Tapi contohnya kalau ini 100 nih, ya kemungkinan bakal gangguan di reaktor kita. Banyak korosinya lah, atau tidak setimbang lah nanti reaksinya. Gitu. Masih ada yang bertanya kan? Oke. Lalu kita masuk nih setelah di cooler. Lalu dia dilanjutkan dengan pemisahan menggunakan separator 2 fasa gitu ya. Jadi kita menggunakan separator. Pemisahan itu ada berdasarkan berapa jenis sih? Kalau boleh tahu. Klik ini lagi. Jadi pemisahan itu ada berdasarkan berat jenis gitu ya. Titik gini. Terus apa lagi? Apa saya? Ya biar sekedar kita ingat aja di proses pemisahan. Itu ini ada separator ya. Di separator ini katanya ini produk reaktornya ini inlet gitu ya. Produk reaktor X-cooler 2. Terus ini kita buat vapor gitu ya. Vapor separator. Jadi kita buat liquid separator. Bang, di saya screen-nya hilang. Ya, hilang tah. Oh, berarti sinyal saya, Bang. Nah, sinyal sini ya. Lihat ya. Ini sudah oke. Hati-hati, kalian di sini nanti bakal kejebak gitu. Jadi di sini saya kasih peringatan lah sama kalian. Apalagi besok bakal banyak separator. Kalian jangan ngisi energinya di sini gitu. Kalau kalian contohnya nih, saya mau masukkan energinya. Key separator. Ini di aspek saya itu pasti bakal apa namanya? Non DT. Jadi DT-nya dikasih tahu ya. 0 di sini, dikasih tahu DT-nya berapa, boleh. Tapi kalau tidak dikasih tahu, itu tidak boleh kita gunakan. Kita hapus. Tidak salah aja nanti kalian. Nanti aspek kalian salah, segala macam. Gitu ya. Ini kita delete. Sampai separator ini ada yang mau tanyakan?
Bang, mau nanya, Bang? Ya, silakan. Siapa tuh yang mau nanya? Apa nih? Mau nanya, Bang. Ya, gimana? Kan kita yang dari keluaran reaktor kan 1000 derajat Celcius, Bang. Iya. Kita dinginkan sampai 40 derajat Celcius. Itu apa nggak terlalu aneh ya, Bang? Cuman 1 HE, Bang. 1 cooler. Ya, tadi Kenapa sama nggak kayak bertahap? itu tadi sama kayak pertanyaannya si Hervinata itu ya. Iya, Nah, Bang. Saya kurang sebenarnya itu- mendengarkan tadi, Bang. Jadi kita misalnya bisa kalau kalian menggunakan HP Steam Generation, pokoknya ada aturannya gitu. Kalau kalian kayak menggunakan contohnya nih cooling water ya, biasanya kalian menggunakan cooling water ini sangat relatif dan itu juga nggak bakal berapa sih cooling water itu cuma sampai 100 gitu. Sebenarnya bisa-bisa saja. Yang penting ada aturannya semua sih itu. Di mana ya ininya? Saya juga lupa. Nah, gitu Kan ya. kalau apa ya? Suhunya jauh banget dari 1000 ke 40. Ya kalau di Ini ya. utility manager paling rendah itu minus 270 suhunya. Mana sih utility ini? Itu, Bang, di samping aktif. Iya. Di sebelah aktif itu, Bang. Nah. Sorry lah. Nah, di sini ya ada aturannya semua ya. Waduh, ini sampai 2,16 ATC, outletnya itu 250. Nah, untuk sejauh ini itu sih. Coba ditanya sama Pak Uji. Ilmu saya kurang nyampe sana, Lukman. Saya juga masih belajar. Oke, Bang, siap, Bang. Gitu. Ya, kita ngikutin petunjuknya aja. Ada yang ditanyakan lagi? Bang, mau nanya, Bang. Gimana, Dam? Tiap kalau kita pakai cooler itu kita harus kasih keterangan key-nya itu juga nggak, Bang? Pakai cooling water gitu, Bang? Iya. Apa nggak harus, Bang? Kasih keterangannya. Oh, berarti kalau kita pakai cooler, setiap key cooler itu harus kita masukin cooling water gitu, Bang? Iya, benar. Oke. Kasih, Bang. Kecuali yang... Iya, gimana? Siapa satu lagi? Ya nggak apa-apa. Pokoknya di contoh soalnya itu ada petunjuknya semua. Nggak bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Kalau kalian disuruh kayak membuat utility-nya HF1000 ya kalian buat gitu. Gitu. Ada yang ditanyakan? Aman, Bang. Oke, lanjut nih kita nih. Setelah dipisahkan gitu ya, gas separator tersebut dialirkan menuju pipa. Apa ya gasnya ya? Gasnya dari separator 2, fase dialirkan menuju pipa sepanjang 100 meter, asumsi heat loss-nya itu 0 kJ per hours. Kita buat dulu nih pipanya nih. Pipa, ini ya pipa ya. Itu katanya mau dibuat di gasnya ini, operasi separator. Nah, kita isi dulu inletnya itu operasi separator. Outletnya itu produk gitu ya. Produk X pipa. Nah, selanjutnya kita buat pipa. Nah, katanya di sini segmen edit. Berarti kita perlu menambahkan segmen edit gitu ya. Kalian klik rating. Nah, di sini ada menambahkan segmen edit. Kalian tambahkan append segmen, klik append segmen. Terus di sini ada dikasih tahu semua. Ini yang harus kita kerjakan. Contohnya tadi ini ya. Tadi katanya 100 meter. Ini udah 1 meter per center. Nah, terus katanya di sini masih tidak diketahui
pipa diameter gitu ya. Nah, katanya pipanya diameternya di sini 80 mm dan dia itu menggunakan spidol 40. Kalian buat di ion perimeternya itu di outer diameter. Itu kalian klik 80. Hati-hati, ini harus kalian ubah menjadi milimeter gitu ya. Pokoknya ini cuma sekali doang. Jadi kalian klik dulu, ketik dulu, terus klik milimeternya. Gitu. Nah, kan di sini masih union pipa diameter ya. Dan ini juga masih kita belum tahu. Setelah itu kalian ini klik 2 kali. Terus ini kalian pilih schedule 40. Terus ini kalian pilih yang 80. Sekitar 4 inchian lah tadi ini. Tadi ini nggak boleh lagi, soalnya ini cuma sekali doang gitu. Ini harus 80. Maaf Bang. Gimana? Kalau saya Bang ya. Jadi langsung diisi di nominal diameter ya Bang, nggak isi di outer diameter. Jadi langsung view segmennya. Karena yang diketahui di soal itu nominal diameter Bang, bukan outer diameter. Inner diameter maksudnya ini ya? Nominal Bang. Nominal. Yang di view segmen. Iya itu sebenarnya Bang, cuman kalau saya 80 mm. Cara buat 80-nya gimana? Jadi coba boleh saya screen nggak Lukman? Boleh. Coba. Oke. Jadi kan kalau Bang Yusril kan di outer diameter Bang ya. Tapi kan kalau disoal kan dia nominal diameter Bang ya. Nah, maka kalau saya sih di view segmen dulu schedule. Nah, kalau saya di nominal diameter itu udah dalam bentuk milimeter. Gantinya itu sebenarnya di unit set sih, sama aja sebenarnya. Nggak ada ya? Bisa saya langsung milimeter. Soalnya kalau saya udah otomatis milimeter gitu Bang. Atau enggak, saya coba ulang aja Bang ya. Inletnya itu 13. Outletnya 15. Energinya 9. Kemudian tidak ada. Gate loss-nya sabar saya lupa di mana ya? Ini sizing terus di append segmen. Kalau saya tadi isi dulu lensnya 100 meter, kemudian langsung view segmen. Nah di sini saya pakai schedule 40. Nah pas di nominal diameter langsung milimeter saya Bang, nggak ada inci. Saya juga bingung kenapa. Oh iya, saya sama kayak Lukman Bang. Mungkin di awalnya kali Bang, saya bingung juga Bang. Sorry, tadi
Ya bentar saya coba dulu punya saya. Oke, Bang. Ya, udah masih dalam inci ya dia. Udah lah ya. Itu 80 inci tadi sekitar 4, inಚಿan lah dia. Sekitar 4 inci. Nanti kalian gunakan kayak caranya si apa namanya? Si ini tadi, si Lukman gitu. Oke, aku lanjut share screen ya. Lanjut Bang. Oke, jadi di sini lagi tadi nanti kalian gunakan kayak currency ini ya. Jadi dia kalau 4 kita sekitar 144 gitu. Tapi biar lebih efektif, kalian menggunakan milimeter. Soalnya sudah langsung terlanjur inci. Kalau sekali dia inci, dia bakal tetap inci gitu. Nah, di sini masih belum diketahui ya heat transfer information-nya. Jadi kalian klik heat transfer, terus heat loss-nya itu katanya 0. Terus kalian klik 0 kilojoule per hours. Nanti kalian klik maka itu bakal oke gitu. Gitu dia. Sini ada pertanyaan? Nah, ini sama saja. Jadi kita tinggal masuk ke pertanyaannya saja. Ada pertanyaan sampai saat ini? Cukup Bang. Cukup ya? Singkat berhenti Pak sih Bang. Gimana? Aduh, salah. Aduh, apa lagi nih? Mas, Pak pas musiknya. Gimana? Putus-putus? Sebentar. Ini jadi hilang lagi. Saya buka yang saya kerjakan aja. Siapa tadi yang nanya? Sebentar ya. Gimana tadi Herwinata pertanyaannya? Nah, ini tadi udah saya kerjakan. Tapi nanti kalian klik yang caranya kayak tadi. Ini apa namanya? Tadi di ratingnya itu ya. Kalian face segmen juga boleh. Nah, ini harus 80 mm di nominalnya itu. Gitu dia. Tadi yang nanya itu siapa tadi? Finata ya tadi ya? Bang, izin bertanya Bang. Silakan. Jenny boleh share screen nggak Bang? Boleh. Bentar. Saya stop sharing dulu. Sebentar ya. Semuanya.
tempatnya kan ini tuh harus. Jadi ini lagi. Ya, share screen aja. Bentar, Bang. Ya, gimana mau nikah? Oh, kuning. Nah, Bang, ini, Bang. Ini yang Seski mau nikah yang nanya si Janjani. Akhirnya satu tempat ya. Coba klik 2 kali di reaktornya. Iya, on hop itu aktifin dulu dah yang di atas itu tuh. Yang mana? Kalian buat jadi aktif. Itu kan on hold ya. Di samping utility manager. Samping utility manager kalian klik menjadi aktif. Pokoknya jangan sampai on hold ya. Besok ujian jam 8 ya, Era ya? Udah bisa? Oh iya, udah bisa, Bang. Oke. Makasih, Bang. Nanti kalau kalian kayak tadi ya, apa namanya, masih kayak permasalahan kalian itu masih dalam inch, nanti kalian ubah aja. Dalam ini juga dari unit sets. Permasalahan ininya ya, pipanya tadi masih inch. Ini kalian ubah aja unit sets. Terus cari yang small length. Ini nih, OPQR STUHJK. Ini small length. Ini kalian ubah jadi milimeter, jangan yang inch. Gitu. Nanti kalian, soalnya nanti pasti ada kecepatannya di dalam pipa gitu ya. Gitu dia. Oke, next ya. Kita, ya silakan. Pipa aliran panah. Aduh. Karena kalau pipa kita bisa ngatur diameter panjang. Coba. Ini ada fakta-fakta jawab. Mungkin kalau misalkan dilihat bedanya, kalau stream biasa kan kita nggak bisa ngatur semacam diameter, terus panjang segala macamnya ya. Terus juga kita nggak bisa ngatur heatnya tadi. Kalau yang di soal itu ada heat loss-nya. Nah kan kalau misalkan stream biasa nggak bisa. Jadi kenapa kita pakai pipa itu ya untuk alirannya extend gitu. Ada pengaturan diameter, panjang, heat loss, segala macam. Itu sih. Ya gitu ya. Ada yang bertanya kan? Oke. Cuma kalau misalkan jelasnya ya kayak gitu sih. Karena kita bisa ngatur semacam diameter atau panjang segala macam yang di aliran yang kita mau buat gitu. Aduh, mana gini. Oke, kita next ke pertanyaannya. Ada yang tanya kan? Tanya. Bang. Ya, gimana Miss ya? Yang di bagian pipanya itu masih warna kuning, Bang. Boleh dibilang nggak, Bang, bagian pipanya?
Yang mana Mesya? Pipanya ya? Tadi ada ya? Iya bang, benar pipa. Ini nih pipanya. Yang dibingungkan ini mana? Aduh. Cara ngisi pipanya atau gimana? Atau mau diulang? Iya bang, boleh diulang nggak bang? Oke, saya ulang ya. Ini saya delete. Nah, jadi itu biasa ya. Kalian tambahkan pipanya. Pipa gitu ya. Jangan tambahkan yang ini, gas pipa jangan. Tapi pipa. Pipa biasa aja ya. Sebenarnya, nah kalau gas pipa itu nanti udah beda apa namanya? Temperaturnya, beda tekanannya segala macam. Kita menggunakan pipa biasa aja gitu ya. Sejauh ini kita juga masih belajar pipa yang biasa. Terus ini itu tadi namanya ya. Produk vapor eksplorator. Nah, ini tadi energinya ki pipa. Outletnya itu produk X pipa gitu ya. Nah, ini kan no segmen ya. Bisa ya. Terus kamu klik rating. Nah, terus tambahkan F segmen. Terus tadi panjangnya ada 100 meter gitu ya. Nah, kayak cara Lukman itu juga boleh. Jadi untuk menambahkan outer diameternya ini juga boleh langsung kalian klik. Tapi kalian klik segmen aja. Terus ini kalian pilih schedule 40. Terus ini kalian pilih yang 80 mm. Gitu. Nanti keluar. Sebenarnya 77. Gitu Mesya. Sampai sini ada bertanya? Aman bang. Aman ya. Jadi kita masuk ke contoh soal lah kalau begitu. Kalau udah aman. Nih. Apa soalnya mau kalian jawab atau kita bahas juga nih soalnya? Bahas bang. Bahas bang. Bang. Oh gitu. Jadi kita soalnya kita tidak menyamakan dengan flowsheet-nya gitu ya. Berarti kita juga harus ada flowsheet. Soalnya soal pertama bentar, ini agak nge-lag ini. Nah, di soal pertama itu fit komponen. Ini pasti tahu lah ya. Fit komponen stream 4. Nanti soalnya seputar ini doang. Gitu. Jadi kita lihat dulu nih. Ini sebenarnya ini kan ini tadi flowsheet-nya ya. Ini yang kita gunakan flowsheet itu. Yang ini. Ini tadi flowsheet yang kita gunakan. Dia 4. Pertanyaannya kan apakah komponen dari stream 4 gitu. Ya kalian tinggal lihat aja. Maksudnya itu stream metana gitu ya. Kalau kalian lebih gampang, kalian boleh menambahkan ini juga. Ini metananya ini kalian fit metana, kalian pilih sortable, terus ini nanti bakal keluar ininya, kotak-kotaknya gitu ya. Ada temperaturnya, lengkap, pressure-nya, molar flow-nya. Nah, kalau ditanya komposisinya ya kalian tinggal klik di sini, klik komposisi. Komposisinya cuma ada metan doang. Nah, berarti jawabannya metan gitu. Gitu. Terus ini nih fase pada komponen stream 4 berarti fase pada komponen metan. Fasenya apa kalian lihat di condition. Ini kira-kira fasenya fase apa nih? Vapor apa? Uap. Apa katanya? Uap. Uap ya. Benar. Berarti vapor jawabannya. Terus katanya nih, berapa tekanan yang dikeluarkan dari kompresor atau K100 gitu ya. Kalau K100 itu yang ini nih, kompresor yang di sini. Berarti kita mencari tekanan yang keluar di sini. Tekanan yang keluar udah kelihatan sih.
Apa? 100 itu yang ini ya. Yang cooler ini ya? Sebelum masuk cooler. Oh iya, sorry. Oh ya, sorry yang ini. Ini nih. Jadi ini keluarannya ya. Ini ada feed pressure-nya 1 bar, produk pressure-nya itu 6 bar, energinya segala macam ini. Jadi produk ininya 6 bar, atau kalian klik juga boleh. Kalian lihat di worksheet-nya. Hasilnya bahwa keluarnya itu adalah 6 bar. Gitu. Nanti tinggal kalian jawab saja gitu ya. 6 bar. Terus ini lagi nih. Berapa perubahan temperatur yang dibutuhkan di cooler E101 untuk menurunkan temperatur dari 205 menjadi 4 pada stream 6. Logika sebenarnya. Sebenarnya logikanya juga dapat ya. Udah nggak logikanya? Coba, ini yang bisa jawabannya tanpa melihat Aspen berapa nih kira-kira? Kurang, Bang. Ya, langsung dikurangin aja. Cooler ekosistem mana sih? Oh ini. 205 bukan, Bang. Juga mau melihat aspek. Hah? Ya, langsung dikurangkan. Tapi kalau kalian juga mau lihat, ini juga boleh. Di sini nanti ada perubahan gitu ya. Di parameternya ada nanti tekanannya minus 165,9. Jawabannya adalah A. Gitu ya. Nah, lanjut nih nomor 5 nih. Berapa laju alir massa yang diumpankan dari stream metan sebelum masuk ke dalam equilibrium reaktor? Pasti yang mana itu ya? Yang ini setelah dari. Berarti yang ini ya, setelah dari heater ya. Berarti steam 8 yang ini. Berarti kita mau menengok laju alirnya nih. Laju alir, bukan molar flow gitu ya. Kita mau nengok laju alirnya yang di sini. Yang di X heater ini. Nah, laju alirnya berapa? Kalau kalian mau cara gampang ya, kalian mau buat kotak-kotak begini, ini yang namanya ini kalian klik kanan, terus pilih sortable. Nah, di sortable ini kan belum diketahui ya, cuma molar flow. Sementara yang ditanya itu laju alir. Itu kalian klik 2 kali. Nah, kalian boleh menambahkan add variable gitu. Terus yang ditanya tadi apa? Mass flow. Mass flow ya. Kalian klik ke mass flow, terus kalian add, terus kalian down. Nah, nanti bakal ketahuan nih. 1604 kg per hour gitu. Jadi jawabannya ada nih. D. Tapi sih yang ditanyakan? Lanjut bang. Oke, cukup ya. Nah, nomor 6 ini nih. Apa bentuk fasa pada aliran 1? Berarti aliran satunya yang H2 fit ini ya. Bentuk fasanya apa? Bisa kalian lihat di ini juga sih. Di komposisi. Duh, apa ini? Komposisi lagi. Kondisi maksudnya. Nah, kira-kira di sini apa nih? Fasenya. Di aliran 1 ini nih. Bagus ya. Nah, jadi ini ya, mana? Aqueous itu air. Aqueous itu udah pasti air. Udah pasti air. Liquid itu bisa air, bisa cairan ya. Iya, yang pasti cairan. Gitu. Kalian pernah ngecek kalau praktikum kan kalian menggunakan aqueous ya? Iya, itu nah, pasti air. Itu air yang digunakan untuk praktikum lah. Gini, aqueous itu berarti H2O murni. Kalau liquid itu kan biasanya kalau di stream itu ada yang campuran beberapa komponen, misalkan etanol atau metanol terus air. Nah, kalau di situ kebacanya pasti liquid bukan aqueous. Kalau aqueous sendiri berarti air murni gitu. Oke, ada yang tanyakan? Iya. Oke, kita next ya. Kita lanjut ke soal nomor 7 nih.
berapa kebutuhan daya yang dibutuhkan oleh pompa. Wah, cuma satu. Berapa kebutuhan daya yang dibutuhkan oleh pompa gitu ya. Kita melihat kebutuhan dayanya ya. Kebutuhan daya pompa ini nih. Sebenarnya udah kelihatan gitu ya. Kalau mau kalian lihat kebutuhan dayanya, kalian lihat yang power. Berapa sih powernya? Gitu. Ini nih ada 5,769. 5,53 deh ya. Ya. Tapi kalau kalian juga mau buat sunda tabel juga boleh. Ini buat sunda tabel ya. Aduh. Sini lengkap. Powernya nih 5,763 kW. Jadi kebutuhan daya yang digunakannya itu 5,763 kW. Tuh. Tanya. Jawabannya A ya. Nah, terus ini nih. Media pemanas apa yang paling ekonomis digunakan pada heater S100? Oh, pada heater ini ya. Katanya yang tanya media pemanas yang digunakan pada heater ini. Apa gitu ya. Ya itu kita harus bandingkan satu-satu. Nah, ini kan media pemanasnya ya. Contohnya ini. Dan A-nya itu kan hot oil ya. Oil. Coba kalau kita buat dia hot oil. Nah, dia itu sekitar 1,669 kali 10 pangkat 5 gitu ya. Berarti sekitar berapa? 166,9 ton per hours gitu ya. Nah, itu untuk hot oil. Jadi ini 166,9 ton per hours. Nah, coba kita lihat di LP stream gitu. Kalau kita lihat kita bandingkan lagi LP stream, kalian cuma banding-bandingkan aja sih kalau cara menjawab ini. Nah, itulah 6.840 berarti sekitar 6,84 ton gitu ya. Ini 6,84. Nah, kalian lihat lagi LP stream. LP stream itu 7,583. Berarti bukan ekonomis gitu ya. 7,583. Terus kalian lihat lagi di Steam. Steamnya itu ya menjadi 8,82. Berarti dari pilihannya ini jawabannya yang benar yang mana? Yang ekonomis. Stream. Apa? Steam ya? Stream bukan bang? Ya. Bang mau nanya bang, kalau misalnya kita ubah begitu nggak ngaruh kan bang ke stream kita? Enggak ngaruh. Itu cuma nunjukin banyaknya utilitas yang digunain dari setiap stream yang kita pakai. Oke, makasih bang. Oke. Terus soal nomor 9 nih. Berapa konversi yang didapatkan pada reaktor kesetimbangan? Nah, kalau kalian menggunakan cara yang menggunakan perhitungan, tambah situ lagi boleh. Tapi kalau namanya juga ujian ya. Kalau ujian juga pasti kayak menggunakan cara yang cepat gitu ya. Jadi kalau untuk mencari resultnya, kalian klik di reaktornya, terus kalian klik reaction, terus kalian klik result. Hasil yang dihasilkannya itu 96,13 detik gitu. Actual conversion. Kalau kalian juga mau lihat reaction balance-nya boleh semua. Di sini ada. Tapi untuk reaction yang menjadi pembatasnya, extends, 96,13 detik. Berarti jawabannya adalah D. Nah, terus ini nih, komponen apa yang terbentuk pada produk keluaran reaktor? Nah, itu ya. Nah, ini nih, kalian klik ini ya. Produk keluaran reaktor apa saja? Dari reaktornya aja. Oh, ini ya. Ya itu. Enggak. Klik reaktor. Oh, iya. Klik reaktor. Terus worksheet. Habis itu composition. Ini compositionnya ada ini semua nih. Ada semua. Berarti semuanya kan? Metannya ada 0,0 sekian. Ini juga ada. Berarti ini ada semuanya.
Ada CO, metan, H2 sama H2O. Nah, kalau cara kalian cari ini nih, seperti yang dibilang tadi ya, kalau di pipa itu berapa kecepatan aliran fluida di dalam pipa. Sampai sini yang ditanyakan? Lanjut ya. Nah, kalau kalian cara mencari kecepatan aliran di dalam pipa, berarti kalian lihat lagi nih pipanya. Kalian klik kanan pada pipa, terus klik ini flow assurance gitu ya. Flow itu kecepatan. Kalian klik flow assurance. Nah, setelah klik flow assurance, klik erosion. Karena tadi diibaratkan gitu ya, diibaratkan bahwa tidak ada erosi gitu ya, kietnya itu sama dengan 0, maka ini kalian centang menjadi do erosionnya itu kalian centang, lalu kalian klik tabel biar lebih gampang gitu ya, lihat ininya jangan grafik. Nah, jadi kalau kalian mau melihat kecepatannya itu di situ tadi ya, klik erosion, ini kalian centang dulu do erosion kalkulasi, baru di sini nanti bakal kelihatan kecepatannya. Jadi kecepatan dalam pipa itu mulai dari 0 sampai 100 meter itu 19,85 sampai 20,14. Jadi jawabannya itu yang ini 19 sampai 20. Gitu. Ada yang tanya kan? Boleh diulang, Bang? Boleh diulang, Bang? Oke, saya ulang ya. Kalian klik pipa tadi, terus kalian klik yang ini, yang flow, sebentar. Ini yang flow assurance. Kan tadi ada ratingnya. Kalian klik flow assurance, terus kalian klik erosion, yang ini, erosion. Nah, terus ini kalian centangkan do erosion kalkulasi. Jadi kita menganggap tidak ada erosion gitu ya. Nah, kalian centangkan, terus kalian centangkan juga dalam bentuk tabel, nanti bakal kelihatan di sini. Bukan hanya kecepatannya gitu ya, tapi di sini juga kelihatan densitasnya. Gitu. Aman ya? Sampai sini ada bertanya kan? Aman, Bang. Iya, jadi ibarat katanya tanpa ada erosion calculation lah. Itu kalau kalian mau menambahkan erosion calculation bakal lebih sulit lagi gitu ya. Kalian bakal mengisi. Iya. Nah, pokoknya cuman ini sih, cuman kita mengetahui kecepatan di dalam pipanya gitu. Sebenarnya udah dijelasin Pak Fauzi ya. Kenapa diklik-klik do erosion calculation segala macam. Pasti dijelasin sih. Tapi ya kita juga dengar. Ini sih kan itu tadi emang keterangannya do erosion calculation ya. Berarti itu kita di situ ngitung kalkulasi dari erosi yang ada dari setiap panjang aliran yang dilewatin. Misalkan nih pada aliran fluidanya ngelewatin 0 meter sampai ke 100 meter. Nah, di situ dia ngitung. Jadi selama 0 sampai 100 meter aliran yang ditempuh itu ada nggak sih erosi yang kebentuk? Nah, kalau misalkan kita ngeliat dari erosion velocity kan di sini nggak kebentuk tuh. Berarti secara nggak langsung nggak ada erosi dari perhitungan yang udah dilakuin tadi. Gitu sih. Nah, dari sini juga kita bisa ngeliat kecepatannya juga, bulk velocity-nya gitu. Kalau kurang lebih sih gitu sih. Oke gitu ya. Oke, ada yang tanya kan? Lanjut dulu, Bang. Oke, kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya. Apa tekanan stream keluaran pipa? Keluaran pipa. Ini mau dilihat stream keluaran pipanya berapa? Ya, keluarannya segini lah kira-kira ya. 29,50
bar. Berarti jawabannya adalah C. Gitu. Terus berapa laju alir massa stream keluaran liquid separator? Nah, terus kita laju alirnya nih Bang. yang di gimana? Di saya kok nggak keluar ya bang itunya. Settingannya gimana sih tadi bang? Kalau boleh tahu? Oh, nyetingannya. Soalnya kalau saya pressure-nya nggak keluar bang. Oh, ini saya delete dulu ya. Kalian klik yang ini nih. Di bawah ini kan ada material segala macam ya. Kalian klik yang di hurufnya itu, terus klik kanan, terus kalian klik sortable gitu ya. Sortable. Dan nanti bakal klik nih. Luar. Oh, oke. Gitu. Terus pertanyaan selanjutnya. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada ini ya. Berapa laju alir massa stream keluaran liquid separator? Jadi keluaran liquid separator berarti wastewater ini ya. Wastewater experator. Berapa laju alirnya gitu. Ya sama kayak tadi. Kalau kalian biar mau cara cepat ini shootable kan. Terus ini kalian ini add variable gitu ya. Add variable. Terus di sini mass flow down gitu. Kalau kalian juga mau ngurangin pressure-nya kebanyakan gitu ya, kalian tinggal remove var, temperaturnya juga remove var, contohnya gitu. Nah, jadi nanti kita tahu nih di sini nih mass flow-nya itu 3653 kg per hour. Hati-hati ya. Di sini kan mass flow-nya 3653. Nanti mana tahu kan nanti kalian salah paham gitu ya. Soalnya di sini juga bakal hampir-hampir sama sih. Kalau di webnya berapa gitu. Nah, kalau di webnya itu kan ini ya 3356. Di sini juga 3653. Maksudku kalian harus hati-hati. Yang diminta di sini adalah liquid gitu. Berarti yang kalian gunakan yang di bawah ini 3653 kg per hour. Jawabannya adalah A. Gitu. Nah, soal nomor 14 ini nih yang saya ceritakan tadi. Jika panas tersebut yang digunakan untuk memproduksi pada keluaran reaktor, gitu ya. Berapa banyak HP steam generation yang dapat diproduksi? Nah, di sini ada steam pada cooler keluaran reaktor gitu ya. Berarti yang ini ya. Cooler keluaran reaktor. Yang ini nih, yang mau kita cari itu adalah utility-nya. Nah, di sini katanya sudah ditanya ya, kita membuat HP steam generation. Nah, jadi dia sekitar dapat 16,38 ton per hour. Sini kan kilogram ya. Gitu. Jadi kalian tinggal inikan saja, tinggal konversi. Jadi berapa nanti ini? 16,38 ton per jam. Gitu. Terus ini Bang, sorry. berapa laju alir? Gimana? Tanya kan? Boleh diulang nggak Bang yang nomor 14 Bang? Nomor 14 ya. Jika panas yang digunakan memproduksi pada steam, pada cooler keluaran reaktor gitu ya. Pada cooler keluaran reaktor itu kan yang ini. Jadi kita mau mencari HP steam generation-nya gitu. Di soal itu udah ditanya mau buat HP steam generation gitu. Jadi kalian klik saja HP steam generation, terus nanti bakal keluar di sini 16,38 atau ini 1,638 kali 10⁴ kg per hour gitu ya. Itu kalian ubah ke ton, itu tinggal bagi 1000 aja jadi 16,38 ton per hour. Gitu. Jadi dapat nih. Oke Bang, makasih Bang. Oke. Terus soal nomor 15 nih. Berapa laju alir massa stream keluaran reaktor? Gitu. Berarti laju alir massa stream keluaran reaktor. Ditanya itu maksudnya itu ini ya. Mana sih? Yang ditanyakannya itu maksudnya itu yang produk reaktor. Berapa sih laju alirnya gitu ya.
sama aja, kalian nanti show table biar lihat langsung gitu, biar langsung enak lihatnya. Kalian klik 2 kali untuk menambahkan mass flow-nya. Nah, jadi laju alirnya itu sekitar 7.009 kg per hours. Jawabannya adalah A. Kayak gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Bang, izin bertanya, Bang. Siapa? Ini Bang, yang tadi tuh LP-nya nggak mau keluar, Bang. Bentar ya, Bang. Dia ada. Ini Bang. Dia apa yang mass flow-nya nggak keluar. Mass flow-nya. Coba buat yang lain. Keluar nggak? Itu kamu buat yang di mana nih alatnya? Yang yang soal di heater, Bang. Iya. Itu di mana? Soalnya itu kan di heater ya. Itu di heater nggak? Itu udah pas belum di heater. Soalnya nanti kalau kau gunakan di cooler itu nggak bakal keluar sebenarnya. Itu udah benar di heater. Bisa di heater belum? Udah Bang. Oke ya, Bang. Makasih, Ya, Bang. salam. Oke, sama-sama. Lagi mau tanyakan? Bang, mungkin saya ingin nanya sesuatu nih, Bang. Ya, di soal nomor berapa tadi? Nomor 11, kecepatan aliran fluida dalam pipa gitu, Bang. Nah, di saya dapatnya 22 ms gitu, Bang. Meter per second gitu. Coba di share screen. Jangan share screen. Hah? Iya, kayak kalau di misalnya ada yang nggak sesuai sih. 22. Udah benar belum ininya, nominalnya segala macam? Ratingnya. Udah sesuai sih, Bang. Udah 18. Udah sih, Bang. Coba bandingin deh sama yang lain, mana tahu ada salah. Klik. Coba di separatornya kamu menambah reaksinya nggak? Biasanya banyak yang salah itu sih, ada ter-add reaksinya gitu. Nggak ada reaksi ya separator ya. Coba deh kamu lihat lagi ya, Aditya ya. Nanti banding lagi, paling nggak ulang. Itu doang sih, Bang. Itu doang ya? Yang lainnya sesuai sama jawaban? Aman. Oke, bagus lah kalau gitu. Ada yang mau tanyakan lagi? Gimana tuh Lukman? Habibie? Sebenarnya
Iya, kalau biasanya itu ada ya. Tapi itu teori sih sebenarnya. Kalau HP stream itu gimana? Coba fisik kimianya gimana? Biasanya itu lebih tepatnya kita tahu atau hafal lah teorinya. Ini kan karena kita nggak tahu ya. Gimana coba fisik dari HP stream itu. Makanya kita gunakan coba satu-satu aja. Gitu sih menurut aku, Habibi. Mau tidak mau juga biar lebih pasti kita coba satu-satu ya. Gitu. Ada yang tanyakan? Bang, izin bertanya, Bang. Wih, mana? Ini kira-kira soalnya sama apa beda apa gimana, Bang? Nggak mungkin sama lah. Tapi ya. Enggak, maksudnya bentukannya gitu, Bang. Ya, bentukannya bakal soalnya seperti ini. Gitu. Jadi nanti soalnya seperti ini 20 soal ya. Jadi itu ada 3 poin per soal. Pokoknya total poinnya 60 lah. 60 poin. Terus nanti 20 soal lagi itu teori dari HISIS gitu. Kayak ini nih, contohnya kayak seperti ini. Gimana ya contohnya ya? Contohnya fluida cair itu dipompakan bersifat apa? Isentropik kah, isentropik kah, dan segala macam. Atau isobar yang kayak gitulah. Itu, Roy. Gampang kan, Bang? Iya, gampang. Bisa kok, kalian bisa. Oke, Bang. Makasih ya. Oke, sama-sama. Ada yang ditanyakan? Mereka besok. Ya, besok juga kalian bisa buka modul kan? Ya, buka aja modulnya. Emang iya, Bang? Buka apa? Rekaman. Tergantung mekanik gitu. Iya. Kemarin sih Pak Fauzi bilang kalian jangan terhubung internet. Terus jangan sampai ada indikasi buka WA. Yang bisa itu Aspen sama PPT kalau nggak salah. 2 itu doang sih. Kalau Word boleh nggak? Ya, kalau PPT, Bang. Yang maksudnya itu materi dari bapaknya. Iya, materi bapaknya. boleh silakan aja ya, palingan susah ya. Susah, nggak mungkin sempat kan? Nggak mungkin sempat. Belum lagi buat HISIS-nya nanti. Ada tanyakan? Habisnya ada tanyakan? Jadi mereka tuh harus buat HISIS baru bisa kerja. Kalau dari gue cukup, Bang. Oh, iya. Aman, Bang. Ini sih. Besok tuh nanti ada soal sama juga soal narasi kayak gitu. Terus nanti kalian disuruh buat HISIS. Kurang lebih HISIS-nya itu mirip-mirip lah sama yang barusan dikerjain. Terus juga untuk soalnya juga mirip-mirip. Jadi untuk kerjain nomor itu kan nanti ada di nomor 21 sampai 40. Jadi untuk kerjain nomor 21 sampai 40 kalian harus usahain aspennya itu benar. Terus nggak boleh ada warning. Warningnya itu maksudnya nggak boleh merah, terus juga kuning. Jadi emang harus dia itu udah harus converge gitu, harus benar-benar selesai warna hijau. Jadi nggak boleh ada error sama sekali. Kalau misalkan ada error, otomatis yang bagian error itu nggak akan kehitung walaupun jawaban kalian benar nantinya. Paham nggak? Paham, Bang. Jadi HISIS-nya juga nanti bakal dikumpul ya. Bakal dikumpul. Jangan sampai hilang file HISIS kalian. Jadi emang benar-benar satu orang yang kerjain satu HISIS. Terus juga maksudnya nggak bisa buka WA, nggak boleh online ya, biar kalian nggak sharing HISIS itu sih sebenarnya. Sama ingatin juga kalau laptop kalian kena lisensi itu resiko sendiri gitu ya. Itu resiko. Jadi persiapin harus pakai laptop yang paling bagus lah, pinjam punya siapa gitu, supaya nggak kena license. Oke. Nanti kalau udah kalian kalau udah selesai nih, selesai ngerjain HISIS-nya, kalian nanti buat nama kalian ya.
kalian nanti klik format, terus kalian klik the insert, terus kalian nanti buat di sini nama kalian, biar nanti kita juga apa namanya, berarti kita juga tahu lah itu bukan di share gitu ya. Nah, ini user manager simbolon, terus kalian buat name kalian 082, terus kalian di kelas mana, RA, RB, RC, terus kalian oke kan gitu, terserah mau buat di mana. Tampilannya jadi kayak gini gitu ya. Klik format, terus klik the insert. Oke, cukup ya. Ada yang ditanyakan sampai saat ini? Enggak bakal sama persis. Ya boleh aja sih kalau emang sama. Kalau beda ya risiko sendiri ulang gitu ya. Tapi saranku sih lebih bagus kalian ulang dari awal karena biar nggak terjadi optimasi lah alatnya. Gitu. Sama saran sih, kan nanti kalian dapat soal, ada narasi juga kayak tadi, terus ada gambar flowsheet-nya. Saran kalau misalkan mau ngebuat flowsheet, kalau bisa untuk nama alirannya samain aja biar kalian nggak bingung ngejawabnya nanti. Oke, ada yang tanyakan? Enggak, kalau ketatan lah Bang gitu, ada nggak Bang? Tadi udah sambil kita jelasin ya, nanti bakal ada kayak gini. Jadi yang dengar tadi ya udah bisa lah kayaknya. Cukup ya? Ya, gak usah takut, santai aja ya. Yang penting kalian bisa buka modul ya. Dari modul itu semua aku nggak jawabin. Bang, ada referensi buku nggak Bang? Maksudnya kayak buat ya besok itu. Ada. Buka di ini ya, Bakmi TK. Di situ ada buku Aspenasis kok. Buka aja di situ mah. Oke Bang, terima kasih. Oh, buku Aspen. Ya, ada lagi? Tanyakan? Cukup ya? Mungkin kalau udah cukup nanti file Aspen-nya nanti saya kirim. Mungkin sampai di sini. Jangan lupa kalian jaga kesehatan. Jangan lupa juga jangan sampai begadang gitu ya. Sampai buat kalian besok kurang fokus untuk ujiannya. Terus tetap santai aja jawabnya, jangan sampai terburu-buru. Soalnya waktu kalian 120 menit kok, nanti kalau benar-benar kalian menikmati ininya, cara ngerjainnya pasti bakal bisa lah, bahkan lebih waktunya gitu. Jangan lupa juga ya sarapan biar tetap fokus yang jam 8 pagi. Terus mungkin itu aja yang dari kami. Terima kasih telah mengikuti kelas tutor hari ini. Karena saya tadi yang buka ya, saya yang tutup. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Terima kasih Bang.